البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca faedah ringkas tentang nama dari beberapa sahabat yang dikenal dengan kunyahnya. Indak ya Mujahid tuh Abu Ayyub masmuh namanya Khalid ibn Zaid. Ingat-ingat. Tayyib majlis. Abu Qatadah masmuh Al-Harith ibn Rib'i. Tayyib. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar. Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith. Tayyib. Abu Musa al-Ash'ari. Ijlis anta. Indak Iqbal. Kum. Abdullah bin Qais. Tayyib. Abu Dhar Jundub bin Junadah. Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan. Tayyib. Santa. Nah, jenis. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-565. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, man huwa afdalu nisa'il alamin. Afwan. Man hunna afdalu nisa'il alamin. Siapa mereka itu seutama-utama wanita di alam ini? Siapa wanita-wanita di alam ini yang paling utama? Ini secara mudahnya. Wal jawab Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, wa Maryam bintu Imran radhiyallahu anhun. Ini deretan akhwani fillah para wanita-wanita yang memiliki keutamaan besar. Bahkan mereka adalah seutama-utama wanita di alam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'il alamin Maryam bintu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Rawahu Ibnu Hibban wa huwa fi sahihah lil Albani was sahihil musnad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik wanita di alam ini adalah Maryam bintu Imran, yang beliau adalah satu-satunya wanita yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Setelah kita lewati makna dari Maryam apa? Indak Talha. Nah, bermakna khadim, pelayan. Karena apa? Memang beliau telah diserahkan oleh
ibunda beliau untuk apa? Untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Khadijah bintu Khuwailid Ummul Mukminin yang memiliki jasa besar di awal-awal keislaman sebagai pengokoh pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu untuk anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati beliau dan memberikan kabar gembira bahwasanya beliau telah dipersiapkan istana di surga. Kemudian yang ketiga, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menegaskan bahwasanya secara mutlak beliaulah yang paling utama. Kenapa? Karena datang nas sebagaimana akan disebutkan pada poin berikutnya. Beliau adalah sayyidah, pimpinan bagi semua wanita-wanita penduduk surga. Kemudian yang keempat, Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istri dari Fir'aun, seorang wanita yang mukminah yang tetap istiqamah walaupun di tengah-tengah kekufuran yang luar biasa. Naam, dan ketika dia beriman, Allah Subhanahu wa taala jaga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Firaun bisa mendekatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat apa? At-Tahrim. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya, serta diselamatkan dari kaum yang zalim. Ini 4 wanita utama, ikhwan. Naam, yang terkumpul dalam hadis Anas. Dan di sana ada yang disebutkan dalam hadis yang lain penegasan bahwasanya dia juga seutama-utama wanita, yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sebagaimana nanti akan disebutkan. Naam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam permisalkan fadlul Aisyah ala sa'irin nisa, naam ka fadlis sarid ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan as-sarid. As-sarid yaitu makanan yang paling utama, paling bagus. Kenapa? Karena terkumpul padanya laham, maraq, kemudian apa? Khubz. Sehingga sebaik-baik makanan pokok. Nah, cuman yang diinginkan di sini adalah yang terkumpul dalam satu hadis. Dan kalau kita perhatikan, ya khonifillah, para wanita-wanita tersebut mencapai keutamaan yang tinggi bukan apa? Bukan tanpa sebab. Nah, tapi disebabkan karena ibadah mereka, keistiqomahan mereka. Nah, juga kesabaran mereka dalam menghadapi ujian. Contoh Maryam bintu Imran. Nah, keistiqomahan dalam beribadah, juga kesabaran dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang menjaga kesuciannya tapi tiba-tiba memiliki anak. Ini tentunya ujian yang luar biasa, ya. Sampai-sampai berangan-angan untuk apa? Untuk menjadi seorang yang nasian manusia. Itu seorang yang pernah diingat manusia karena saking malunya. Jadi Maryam ikhwanifillah contoh bagi para wanita dari sisi
bagusnya ibadah dan dari sisi sabar serta iffah, penjagaan kehormatan. Kemudian Khadijah, contoh paling bagus bagi para wanita ikhwani fillah dari sisi apa? Nusrah untuk suaminya, pertolongan dan pembelaan untuk suaminya. Sehingga Nabi SAW enggan untuk menikah dengan wanita lain ketika beliau masih hidup. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, ini contoh untuk wanita yang memiliki nasab yang bagus dan apa? Dan tidak mengandalkan sekedar nasab, tapi apa? Dia juga mewujudkan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua hal. Bahkan apa? Tidak ada yang lebih mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari cara berjalan, cara duduk, cara berbicara. Seperti apa? Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Asiyah imra'atu Fir'aun, ini juga contoh bagi para wanita dan teladan untuk mereka tentang apa? Tentang sabat yang luar biasa, yaitu tentang kekokohan yang luar biasa di atas al-haq walaupun apa? Ujian menerpa. Ujian yang sangat banyak, ikhwan. Satu orang wanita di tengah-tengah lingkungan kufur, tapi apa? Hal itu tidak menjadikan dia menyimpang. Maka bagi para wanita yang mungkin dia sendirian mengenal al-haq di tengah keluarganya, orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara, tidak ada yang mengenal sunnah. Dia sendirian mengenal sunnah untuk bisa memakai hijab yang syar'i, butuh kesabaran, butuh kekokohan. Maka ingat tentang teladan bagi para wanita semua dari sisi ini, yaitu Asiyah imra'atu Fir'aun. Maka banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesabaran, diberi kekokohan, dan diberi jalan keluar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mesti akan menolong hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq was sadad.